Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Rini Mentari. Selamat malam, Rini. Malam, Mas Bani. Kau pernah punya pengalaman mistis nggak bertemu dengan makhluk gaib atau sosok yang menyeramkan? Sejujurnya sih sering. Sering banget dan bentukannya aneh-aneh. Tapi yang paling sering banget ngegangguin itu nenek-nenek. Nenek-nenek dan emang gini ceritanya sih awalnya. Rini itu baru pindah di rumah yang ada di Bogor. Nah itu sebelum kita renovasi tuh ini nenek-nenek sering banget ganggu gitu. Entah kayak di toilet dia kayak tangannya kelihatan. Terus kadang kita kayak lagi nonton TV tuh kayak ada kayak aur-aur, ngerti gak sih Kak? Ada yang lewat. Kayak set lewat. Terus kadang kita kayak tidur gitu. kayak kedok-dok tok-tok gitu sering banget. Terus kayak buka pintu sampai Rini tuh kayak kesel. Udah ya. Karena kita satu keluarga tuh dihantuin semua. Tapi nggak pernah kelihatan wujudnya utuh gitu atau nggak menyampaikan pesan sesuatu apa gitu? Oh nggak pernah ngeliatin wujudnya. Cuman bikin teror aja. Cuma bikin teror aja. Terus terakhir kan Rini ngobrol sama semua keluarga gitu ya. Pernah nggak ngerasain gini? Ternyata semuanya ngerasain dan akhirnya kita syukuran di rumah itu. Setelah itu masih ada? Masih ada. Dan nggak ngerti sih. Terus mendengar kabar cerita dari tetangga itu rumah ternyata udah beberapa tahun nggak pernah ditinggalin. Dan akhirnya katanya nenek-nenek itu ada. Dia baru aja meninggal tapi nggak ada yang ngajiin atau nggak ada. Jadi kayak keluarganya tuh emang udah pada ada yang di Bandung di mana. Jadi tuh nenek itu meninggal udah rumah itu gitu aja. Jadi meninggalnya Iya. juga nggak ada yang datang keluarga, Nggak ada yang tahlilan, kirim doa. Iya nggak ada. Sebelumnya kamu pernah ngelihat sosok seperti ini? Atau pas di rumah yang ini? Di rumah yang ini sih. Sebelumnya nggak pernah ya? Sebelumnya ada bentukannya itu ada dulu rumah pas di Aceh. Itu lebih parah lagi yang kayak kepalanya gede banget gitu ya, mukanya merah, terus giginya ke atas gitu. Yang lihat aku bertiga sih, kakakku, sepupuku sama aku, kita bertiga terus kayak dia keluar gitu dari jendela. Oh gitu apa yang Terus kamu lakuin? kepalanya doang. Terus kita cuma teriak doang, tapi nenek almarhum nenekku tuh cuma kayak ngusir gitu doang, shush dengan santainya. Terus habis itu nggak balik lagi? Nggak balik lagi. Kayaknya kamu cukup sering ya Sering banget. makhluk-makhluk gaib gitu. Sering banget, apalagi kayak harimau gitu, suara harimau gitu sering banget. Apa emang peka ya? Gak tahu ya, mungkin aku peka tapi yang lain nggak kayak aku sih. Oke, kalau kamu lihat di studio kita merasakan sesuatu nggak atau melihat sesuatu gitu? Baunya sih nggak enak. Oke, mudah-mudahan bau ini nggak mengganggu ya. Iya sih. Dan juga mudah-mudahan malam hari ini. Tunggu kamu sumpah baik-baik ini aja. nggak enak, Kenapa? Nggak enak aja. Oke, kamu baik-baik aja kan ya? Iya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Partisipan yang pertama ini adalah seorang pria yang mengaku memiliki ilmu pelet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yudi. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mas. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya sehari-hari sebagai di kontraktor. Oke. Ah, Apa yang mau Mas Yudi ceritakan pada kami? jadi begini Mas, awal kisah saya tuh ketemu seorang perempuan di klub malam gitu. Soalnya sehari-hari saya kalau waktu dulu itu ke klub malam itu udah biasa gitu. Saya suka sama seorang DJ ya. Saya sebut nama samarannya aja Santi ya. Oke. Setelah itu saya menyukai dia tapi saya nggak berani untuk mendekatinya gitu. Saya usut-usut dapat info dari temennya namanya Santi. Udah itu kamu nggak akan bisa deketin dia, itu bukan level kamu katanya, kayak gitu kata temennya. Udah itu saya akhirnya
mencari cara ke teman saya. Katanya, kamu mau nggak dapetin dia? Tapi lewat orang pintar gitu. Orang pintar itu ngasih saya solusi, katanya bisa. Tapi dengan lewat ritual-ritual tertentu katanya. Ritual seperti apa maksudnya? Jadi pertama-tama saya kayak disuruh bayar mahar gitu. Berapa tuh? Maharnya sekitar 1,5 juta. Akhirnya udah dari situ dia kayak doa-doa gitu, dia kasih saya sebuah cincin, batu cincin warna hitam terus sama minyak wangi. Malamnya saya masih di situ kan. Saya disuruh tidur di suatu ruangan, tapi ruangan itu gelap ya. Ruangan itu gelap. Saya kebetulan tidur waktu itu jam 9 malam di rumah itu sendiri. Saya suruh tidur, diem aja mediasi katanya. Saya diem, pas kira-kira ada azan subuh ya, jam 4-an ya. Lampu tuh terang, pas agak terang saya lihat di sekitar saya tuh banyak seekor biawak gitu. Ada yang kecil, ada yang gede, tapi biawak itu nggak berani nerekam saya gitu. Kebetulan si dukun itu masuk ke ruangan itu. Ya katanya ritualnya udah beres. Katanya kamu udah bisa dapetin dia tapi lewat minyak wangi ini sama cincin katanya. Pertama-tama cincin itu saya pakai kan. Saya pakai cincin itu, setelah itu saya baca-baca, ada dikasih doa juga ya sama dia. Kayak 3 kali baca doa itu, minyak wangi saya pakai, saya ulesin ke tangan saya. Nah udah dari situ saya pergilah ke tempat dugem lagi itu ya, sama teman saya. Saya beraniin kenalan, saya salaman. Soalnya mediasinya lewat salaman katanya kan, kata dukunnya itu tuh. Lewat salaman bisa langsung care sama kamu katanya. Saya salaman ya, kenalan gitu ya, biasa. Dari situ saya duduk di meja kan, kayak di meja gitu. Dia tuh kayak ngeliatin saya terus, teman-teman gitu. Dia jadi respon banget sama saya gitu. Jadi fokusnya dia tuh ke saya pas di tempat ramai itu. Pas udah selesai acara kan, kebetulan ada party waktu itu kan. Saya duduk, dia nyamperin. Oh, dia yang nyamperin? Iya, dia yang nyamperin, malah saya juga. Oke. Kok bisa ya kata saya. Sampai sehari waktu itu juga cewek itu memang bener-bener ngedeketin saya gitu. Saya kaget. Akhirnya kenalan. Setiap hari kan sering kontak di handphone, tukeran WA gitu ya, tukeran semua kontak-kontak. Akhirnya saya pacaran sekitar 3 bulan ya. 3 bulan saya pacaran. Setelah itu malam-malam jam 11 malam dia nelpon saya. Emang kita sering jalan ya, sering jalan bareng gitu, kayak ke mall, kayak ke tempat rame gitu, Pacaran nongkrong, lah ya. kayak sewajarnya orang pacaran gitu. Dia nelpon saya. A katanya, kan orang Sunda ya, AA biasanya manggilnya. A, ya Neng, kenapa? Neng hamil, A. Saya kaget kan, dari situ kan. Kok bisa, kita kan belum pernah ngapa-ngapain kan. Tidur pun kita tidur bareng, nggak pernah saya kan, sama dia kan. Neng hamil, Neng pengen A yang tanggung jawab, katanya gitu. Saya dari situ kaget kan, sok kan. Nanya ke dia kan, kamu hamil sama siapa? Aku nggak mau jelasin semua itu, pokoknya aku pengen nikah sama kamu katanya. Ke saya maksa-maksa dia lewat telepon kan. Akhirnya saya temuin dia tuh di suatu tempat janjian ya saya. Terus? Dia sama temennya, saya juga sama temen, bawa temen ya. Oke, Saya. bertemu lah ya. Bertemu lah kita. Ketemu terus apa yang terjadi? Dia minta dinikahin kan. Kamu jawab iya? Aku bingung, udah itu aku pulang ya. Aku kasih aku waktu gitu ya, kasih aku waktu untuk berpikir gitu ya, sekitar 3 hari gitu. Ya setelah itu Aku berpikir kan. Dari situ aku mikir, aku kabur aja keluar kota, gitu ya. akhirnya setelah kabur apa yang terjadi? Aku kabur kan keluar kota. Mungkin dia sempat nyari-nyari aku selama 3 bulan kira-kira ya. Dia nyari-nyari aku tuh. Kandungannya udah masuk 7 bulan itu. Aku kan kaburnya keluar kota, kayak ke kota Nggak Bengkulu. ketemu jadinya? Nggak ketemu. Oke. Aku ke kota Bengkulu kan, jauh kan, nyebrang kan. Udah itu dia nyari-nyari aku, mungkin dia pusing. Akhirnya mungkin aku dapat info dari temennya, dia ngegugurin kandungannya. Gitu. Udah itu dia sakit-sakitan, kata teman saya. Oke, Ada setelah info. sakit-sakitan? Saya kan dapet temen yang kebetulan dekat rumahnya sama dia. Ya, oke. Sakit-sakitan, udah itu akhirnya saya dapat info lagi dia meninggal. Saya dari situ kan kaget kan, belum sempat minta maaf, belum Ya, sempat apa, baik. saya merasa bersalah gitu Jadi ya. sampai sekarang belum pernah ketemu lagi Ya, dan belum. dia sudah meninggal Sudah meninggal. dan menggugurkan bayinya dan peletnya masih ada.
Oh, kebetulan ada. Oke. Udah lama juga. Jangan Ya, pegang salaman dulu ya, Mas. aja. Ya makanya. Tapi setelah meninggal ada sosok gaib yang datang nggak? Kebetulan pas waktu semenjak mendiang meninggal ya, Heeh. saya tuh setiap deketin cewek, Heeh. cewek itu ngerasa ketakutan sama saya. Saya Oke, aneh. baik. Kamu curiga ada sosok gaib Ya, sosok yang gaib. mengikuti dan mengganggu Ya. orang yang dekat lagi sama Ya. kamu. Baik, tujuan Anda datang malam hari ini ke Menembus Mata Batin untuk apa? Jadi saya untuk ini ya, tujuan saya ke sini ya. Saya tuh ingin menghapus ilmu-ilmu pelet yang mungkin masih menempel di saya. Mungkin saya udah lama nggak pakai minyak wangi Tapi kayak takutnya cincin masih itu. ada ya, Nah, walaupun takutnya udah masih lama. ada. Baik, kami akan ajak Anda langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yudi, tinggal di rumah bernomor 18. Terlahir tanggal 22 Januari 1991. Sosok yang ramah dan simpatik. Namun dia seringkali bertindak ceroboh, bahkan tak memikirkan konsekuensinya. Saya melihat Yudi terperangkap dalam ilmu yang ia dalami. Kecerobohannya membuat Yudi merasa dikejar oleh rasa bersalah. Saya melihat hantu perempuan yang hamil selalu mengikuti Yudi. Dan hantu perempuan ini sangat mengganggu sekali. Saya akan membantu memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Ya, silakan duduk semua. Terima kasih. Baik, Yudi Iya. terlahir tanggal 22 bulan 1 1991 dengan nomor rumah 18. Iya, betul. Yudi pernah menggunakan ilmu pelet untuk memikat seorang wanita, dan setelah pacaran, wanita itu menggugurkan kandungan yang bukan anak kamu, anak saya. dan dia meninggal dunia dikabarkan seperti itu. Dan sampai saat ini siap mendekati orang, mereka ketakutan karena seolah-olah ada makhluk gaib yang mengikuti. Iya. Dan malam hari ini maksud datang ke Menembus Mata Batin untuk melepas semua pelet-pelet yang masih tersisa. Iya, betul. Iya, sebelumnya itu Yudi, saya melihat nih, sebelum saya jauh lebih dalam melihat lebih dalam lagi, di sosok Yudi ini saya merasakan ada bau busuk di belakang tubuhnya Yudi. Saya ngerasa ini datangnya dari seperti aroma sundel bolong. Jadi saya merasakan wanita yang meninggal dalam situasi hamil ataupun dia lagi mencari jawaban dalam keadaan hamil lalu meninggal. Saya ngerasa ada hawa sundel bolong yang ngumpet di belakang punggungnya si Mas Yudi. Jadi baik ketika kita lihat dia lebih jauh, tampak sangat-sangat muda dan laki-laki yang sangat menawan. Namun di balik itu ketika saya lihat ada sosok hantu perempuan yang sedang hamil berdarah-darah. Ada di belakang Yudi sekarang. Betul, Mas. Saya juga sewaktu mau tidur kayak ada yang meluk gitu. Dan Rasanya saya ada yang curiga meluk ini adalah sosok perempuan yang kamu reject, yang kamu nggak mau. Yang ditolak gitu. Iya, saya tolak. Yang Soalnya saya ditolak. nggak ngerasa ini gitu. Ngerasa ngambil dia gitu. Nggak ngerasa ngehamilin dia. Iya. Bahkan kamu sempat tidur kan harusnya sama dia. Iya. Tapi kok nggak hamil? Dari mana Iya, kamu bisa dapat kesimpulan bukan kamu yang hamilin? Mungkin nggak, bukan Anda. Mungkin nggak Anda terbaik. Pertanyaannya, maksud saya, apakah mungkin Anda yang menghamili? Anda melakukan Saya enggak sih, nggak terlalu jauh gitu. Kalau untuk melakukan berhubungan. Jadi, Tapi gini, yang tidak terlalu jauh melakukan artinya sudah melakukan tapi pakai Iya. pengaman. Iya, betul. mungkin karena ya suka masuk ke dunia malam, suka party Iya. dalam keadaan tidak sadar, mungkin nggak Anda melakukan tanpa pengaman? Enggak, kayaknya saya selalu Kayaknya. sedia. Kayaknya. Berarti artinya belum jelas Belum sebenarnya dia itu ngelakuin apa enggak, tetapi sudah pernah tidur dengannya. Artinya, ngerti kan maksud saya? Iya, ngerti. Gitu.
Oke. Sosok yang di belakangnya ini, Roy. Dia sedang apa ekspresi yang kamu rasain? Dia sedih, marah, kesel, atau apa dengan Yudi datang ke menembus mata batin? Jadi ekspresi sosok yang sangat marah dan menunggu kapan waktunya Yudi celaka sih. Oh, dia menginginkan Yudi celaka? Iya, sampai dia nggak dapet jodoh intinya sih gitu. Setiap deketin orang, mereka ngelihat apa? Mereka jadi ketakutan, tapi wanita aja. Untuk cowok enggak kayaknya. Oh iya, maksudnya perempuan-perempuan yang deketin, Ngerasa mereka takut. hanya takut karena perasaan atau diperlihatkan sosok. Oh, mereka nggak sempet cerita sih, tapi Tapi mereka ketakutan. ada temen yang bisa Bisa, ngeliat ya. juga kayaknya. Kamu tuh diikutin sesosok wanita katanya, gitu. Emang sih saya ngerasain setiap malam Kayak kalau ada dipeluk, bisikan-bisikan gitu. Bisikannya apa ya? Bisikannya kayak AA kangen gitu, nah kayak AA jangan jauh-jauh katanya gitu. Padahal kamu sempet pacaran ya sama dia ya? Pacaran. Sudah pernah mengunjungi makamnya? Saya Sudah ziarah gitu? sudah ziarah. Waktu saya dengar kabar, Ah, saya kan nggak keburu sampai pemakaman. Pas pertama pemakaman nggak sempet datang. Pas udah 7 harinya saya datang ya, ziarah ke makamnya. Ih, sosoknya si ini namanya siapa ya, boleh disebut? Namanya Santi. Santi nama samarannya. Iya, sama-sama. Nama aslinya boleh gak? Nama aslinya Itu nama aslinya? iya, nama aslinya Oh, manggilnya apa? Neng. Neng, manggilnya Neng. Iya. AA sama Neng gitu. Gila, aku denger di kuping aku, kangen gitu. Kamu dengar suara Itu. perempuan bilang begitu? Iya, di dalam alam pikiran saya. Dan dia ketawa. Aduh, ini sih repot loh. Beneran sangat menyeramkan sekali. Ketawanya melengking tinggi sekali. Kangen banget sama AA. Nah, kan awalnya Santi ini mengabaikan Yudi sampai dia menggunakan pelet. Pelet. Nah, sampai sekarang sudah meninggal, tapi masih ngikutin Yudi, itu karena masih ada pengaruh pelet atau gimana? Karena masih ada pengaruh pelet dan masih ada perasaan dendam di tubuhnya si Neng. Kok saya merinding ya? Iya, jadi di belakangnya Yudi tepat persis berdiri si Neng. Ini tangannya saya ngerasa lagi kayak gini nih. Iya, Sedang iya. kayak gini dia. Jadi biar saya nggak jauh gitu. Jadi tuh aku ngerasa kayak ini kita kan. Jadi dia kayak di belakangnya gini. Ini serem banget. Itu jadi kayak dia ngeliatin dan ngumpet-ngumpet gitu. Aduh, saya sih ngerasa ini nggak tenang arwahnya. Masih gentayangan kategorinya di sini. Gentayangan. Jadi arwahnya si Neng masih gentayangan. Jadi belum bisa pergi jauh ke tempat yang tinggi. Dia masih ada di sekitarnya kamu, Yudi. Dia gimana? Jadi dia tuh masih di sekitarnya Mas Yudi karena pengaruh pelet Pelet. mungkin. Karena pengaruh pelet. Saya ngerasanya itu. Karena pengaruh rasa gak terima ditinggalin gitu aja. Oh, oke. Dan itu masih jadi kayak utangnya Yudi belum terbayarkan. Aduh. Meninggal dunianya kenapa ya? Karena dia sedih, gak mau dikawinin dan hamil semakin besar. Iya. Tapi dia nggak bilang siapa bapaknya. Enggak, dia nggak cerita sama saya. Dan Saya bilang bukan curiga kamu. ini bunuh diri ya. Bunuh Nggak diri? tahu. Saya kurang tahu infonya, tapi dapat info dari temen katanya sakit manggil-manggil nama saya, dia sering manggil nama saya gitu. Tadi Mas Yudinya kan cerita dia ngegugurin Iya, terus sakit. sakit-sakit gitu. Nah, Tapi kalau misalnya katanya sih kalau keguguran itu ada pendarahan mungkin. aneh-aneh gitu bisa meninggal memang. Kalau nggak ini. Kamu kalau lihat ke belakang dan noleh pelan-pelan dan panggil, Neng, saya rasa kamu bisa ngerasain deh apa yang saya lihat. Kamu bawa jimatnya enggak? Bawa. Kebetulan bawa. Oke, saya boleh lihat ke. Ini yang dikasih dukun waktu ritual Iya. pertama kali itu ya. Boleh dibuka, Dibuka aja silakan di sini. lihat. Kebetulan kan saya lama nggak pakai ini ya. Hmm.
pas tadi saya mau ke acara ini, tiba-tiba batu cincinnya hilang sendiri. Oh, Hilang takut sendiri dia. dimusnahin Iya, nggak cincinnya. tahu. Mungkin apa dia takut apa gimana, nggak tahu juga saya. Iya. Saya udah lama nggak pakai sih soalnya. Selama ini tapi disimpan aja gitu. Iya, saya simpan aja. Ini biasa dipakai disemprotin gitu. Disemprot kayak ke tangan juga diusap-usap. Jadi tiap salaman sama orang pasti udah tuh karismanya ke kita yang bagus gitu. Waktu pacaran setiap ketemu pakai ini. Cuman waktu itu doang, sekali dong. Waktu pertama Sekali kali doang, mau ketemu dan kenalan itu. Kenalan itu. Udah itu mah Nggak pernah pakai nggak lagi. perlu pakai ini lagi juga Tapi gitu. cincinnya selalu dipakai nggak? Cincinnya selalu dipakai, harus itu, wajib. Kok baunya nggak enak ya? Iya, baunya nggak enak kan? Ini Nggak enak, aku nggak enak. maksud bau busuk itu Itu dari perempuan ini. dari si perempuan ini. Dan kedua tiba-tiba saya melihat ada sosok biawak, Ya, hantu biawak. Baunya nggak enak kan? Kamu bisa cium juga kan? Tiba-tiba kita ngerasa bau. Ini bau dari sebenarnya bau dari sang perempuan itu, Neng, sama jimat dan plus biawak, hantu biawak. Ada biawak juga di sekitar dia. Iya. sering datang ke rumah saya malah. Dia tuh diem aja di pojokan gitu. Gak berani nyamperin, diem aja. Tapi besoknya hilang gitu. Sering datang. Sering datang. Nah, itu emang gak susah dijelasin sama akal logika kenapa biawak sering datang ngunjungin kamu Iya. setiap hari. Nggak sering, cuma setiap kali Setiap berada kali, iya. dimanapun saya ngerasa Yudi itu dikunjungin sama biawak jadi-jadian. Dan sekarang ada di sini. Dan sekarang saya ngerasain baunya, bau binatang, biawak. Belum muncul tapi. Iya, belum muncul. Tapi aroma bau busuknya kamu juga cium ya? Kecium banget. Karena saya ngerasa memang saya cium deh tadi ada bau kayak usus terburai gitu loh. Bau usus terburai sama berdarah-darah di paha gitu. Itu keluar gitu. Sampai ini kayak muncrat gitu loh. Gitu loh dan muncrat kemana-mana. Kamu nggak diceritain detail sih ya, sayang sekali. Kematiannya ini sebenarnya ada konspirasi cerita. Di sini saya ngelihat dia itu sebenarnya kayak memakan beberapa pil dan segala macam untuk mempersingkat dia punya nyawa. Jadi kayak di cut dia punya estimasi perhitungan sebenarnya dia bisa sembuh sebenarnya dia sakit itu, tapi dia sengaja makan dan ternyata karena depresi dia makan semua. iya dia makan semua, tapi ternyata juga dia Kena pendarahan. Ususnya yang rusak karena obat-obat iya yang dia betul makan itu. sekali bisa jadi racun tikus. Kenapa, Ra? Enggak, I'm so sorry. What the Racun tikus. iya. Mohon maaf ya, saya keceplosan ngomong. Boleh nggak apa-apa. Racun tikus. Dia makan itu. Iya, aku sebenarnya tadi si Nengnya nggak boleh ceritain, tapi saya keceplosan ngomong. Ya, saya ngerasa ada bisikan-bisikan di sini nih. Dia Apa makan bisikan? racun tersebut dan kemudian juga semua organ-organ dalamnya rusak. Dan ada kayak semoga dia bisa tenang di alam baka ya. Amin. Sementara dia gentayangannya di sisi kamu. Dan saya keceplosan bagaimana dia meninggal ya. Saya semoga kita tidak diteror dengan atas apa yang aku beberkan di sini sehingga dia mencerat. Dia begitu kamu kelepasan tadi, apa reaksinya, Roy? Dia kecewa. Dia muncul sih. Ini makin membuat saya jadi oke, tenang Neng. Si Neng ini sebenarnya mau menyampaikan sesuatu ya. Iya, katanya sih ini anaknya Yudi, katanya anaknya. Cuman ya saya sih nggak bisa percaya juga kan. Kayak saya tidak bisa percaya dengan alam gaib. Mereka bisa manipulasi dan bilang apa aja. Tapi masalahnya Yudi juga terus-terusan nggak bisa kayak gini nih. Yudi harus selesaiin urusan kamu sama si Neng. Ya. Kalau enggak kamu akan dihantui terus. betul. Ziarah makamnya, say sorry sama keluarganya.
itu harus dilakukan secara berkala. Oh, berkala. Kamu masih ingat gak tanggal kematian dia tanggal berapa? Meninggalnya sekitar tanggal 23 Oktober kalau nggak salah. 23 Oktober. Iya. Kalau 2 Oktober tahun ini berarti nggak 23 Oktober belum lama ya? Iya, belum. Tahun ini? Apa Enggak, tahun lalu? udah lama, 2016-an. Saya kan udah lama ninggalin ini nih, udah lama nih. Tapi saya ngerasanya masih ada aja gitu. Gimana kalau kita hancurin jimat-jimatnya sekali? Boleh, boleh sekali. Boleh banget kan? Boleh. Tapi nggak apa-apa ya Kak, ininya maksudnya. Saya tidak jamin. Oh tidak jam. Saya tidak bisa menjamin setiap hal apa yang terjadi di sini itu akan bisa berjalan mulus. Tadi saya juga melakukan kesalahan yang fatal di mana saya menyebutkan cara kematian dia. Harusnya itu dirahasiakan sih. Dia bilang ke saya bahwa itu tidak boleh, bahkan orang-orang terdekatnya nggak tahu cara dia meninggal kan. Dan ternyata aku organ dalamnya berantakan semua keluar karena memang racun tersebut mengeringkan dan membuat pendarahan. Sampai sekarang keluarga yang masih tahunya meninggal karena sakit ya, Roy? Masih sakit. Dan jalan satu-satunya Yudi harus membongkar semuanya ini ke keluarganya. Dan terpaksa kamu harus ngomong semua itu dilakukan pakai pengaman dan gak ngakuin secara langsung gitu. Terus cara kematian dia adalah gini gitu. Itu harus diungkap semuanya. Kalau enggak kuburan itu kayak Nggak tenang ya. Iya. Dalam situ kasihan sih. Dan tadi Yudi bilang karena dia deketin orang, kejadian 2016 udah nggak udah pakai 2 ritual tahun. ini, tapi masih ada yang ngikutin dan Iya, mengganggu orang-orang yang dekat sama Yudi. Sampai sekarang. Kalau biawaknya gimana, Roy? Memang Kalau- mendekati dia, mengikuti untuk mengganggu juga, atau karena hal lain? Karena hal lain. Jadi biawak ini adalah proses di mana dia dapetin ritual-ritual tersebut. Kalau masih ada perjanjian gaib sama yang Oh, sang biawak tersebut, sampai akhirnya harus bayar hutang dengan gimana cara selesai ritualnya. Dan mungkin saja ketika saya hancurkan, saya nggak tahu apa yang terjadi nanti. Tapi yang jelas sih kamu masih ada piutang ritual yang harusnya kamu harus stop. stop ya. Si Nengnya Ritual tadi itu di sini tuh. Iya, buaya biawak itu. Kamu ngerasa nggak sih? Ngerasa. Saya dari tadi ini nahan nih. Ada 2 hantu wanita hamil, kemudian keguguran dan meninggal secara tragis karena bunuh diri dan pelet. Dan kedua adalah hantu biawak yang meneror sepanjang hari dan jadi-jadian. Gak tahu datangnya dari mana juga. Di rumahnya datang, di mana-mana. Dia ada di sini nih tadi. Sini nih. Dan Oh gitu dia. Terus ketika saya bilang dia racun itu tikus, dia langsung kayak gitu. Dia langsung jadi kayak berdiri gitu. Iya sih, saya harusnya nggak boleh bocorin ya. Saya juga malah baru tahu di sini di acara ini. Saya mau itu hancur semuanya. Boleh. Kalau dihancurin, apa yang akan terjadi? Kira-kira? Tapi masalahnya ada satu yang hilang. Mustika itu. Mustikanya. Justru itu poinnya yang harus saya hancurin. Karena poin di batu itu yang tiba-tiba ngilang, kayaknya ketakutan kalau saya hancurin. Jadi tiba-tiba hilang sendiri. Oh, mungkin batu itu yang jadi ikatan si biawak-biawak itu ya? Iya. Karena dia waktu melakukan ritual, dia melihat ada banyak biawak dalam ruangan. Tapi this is Arabic stuff. We cannot Iya, burn. itu Indonesia. We cannot burn this thing. Iya, It's the- this one. Yeah, okay. So I don't know how to burn, how to destroy. Oh, saya ada di. Dibuang, airnya dibuang. Dihabisin. Saya ada di 2 jalan yang berbeda nih. Jadi saya mengalami stuck di kepala saya. Apa yang bisa dibantu?
Ini tidak bisa dibakar sih. For sure nggak bisa Dibuang dibakar. airnya. Di kamu yang lakuin sendiri, Mas Yudi, itu buang airnya. Dibuang. Oh, sempat gitu ya. Spray, tapi itu kan dibuka. Oh my god. Buang minta Wadah. wadah. Wadah aja. Bentar ya. Coba saya lihat. Boleh. Ya kita minta wadah dan api ya. Ya, boleh. Ya, thank you. Terima kasih. Oke. Apa? Manis. Manis. Apanya Di sini. manis? Wanginya. Nanti tuangnya di Masnya? sini. Wanginya enak. Wanginya enak ya? Korek api ya. Lighter. Kamu boleh buang di situ. Jangan buang deh, bahaya. It's okay, it's okay. Oke. Siap, thank you deh. Dan botolnya pisahin dulu. Dan saya mau kerangka dikit aja. cincinnya itu dimasukkan ke situ. Dan kainnya juga itu dibakar. Nah ini di apinya, dibakar di meja aja. Tapi yang botolnya disisain dulu. Itu alkohol bukan? Iya, ada alkohol pasti ya. Tapi kebakar, langsung bakar ke airnya. Ke airnya ya. Kamu gemeteran. Iya, nggak tahu ini saya. Udah nggak apa-apa, tenangin diri kamu. Si Nengnya teriak-teriak ya, kayak gitu. Tapi baunya nggak enak banget sih. Ya, di bagian sih nggak enak tapi itu Di ya. bagian cairannya dibakar. Astagfirullahaladzim. Jangan ikut campur kamu. Saya bakar ini untuk Yudi. Jangan dibakar. Dibakar. Oh nggak bisa ya? Bakar ya. Tambah cairan kita. Mau? Oh my god. No way. Neng, Itu dia nggak mau dibakar karena ini bikin dia akan lepas ya. Karena Kamu- keikatnya karena ini. iya. Dia justru harus dihancurin Neng biar bisa lepas semuanya. Kaki. Neng, jangan ganggu orang, Neng. Tuh lihat deh, dia menggigil itu. Ini gemeteran loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa nih? Dia kayak kesakitan banget. Bakar lagi ya, Ran? Bakar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan dilawan. Jasmia, masih ya. Yudi, Iya. Yudi, Iya, Mas. oh, balik. Apa? Kamu kemasukan sesuatu di tubuh kamu, Yudi. Hati-hati, Bay. Be careful.
tadi saya ketemu sama Neng ya. Dia ngomong jangan musnahin barang-barang itu gitu. Dia datang tadi. Iya. Saya tiba-tiba nggak tahu berat aja gitu. Di sini berat banget, panas gitu. Justru sebenarnya saya ngerasa dia bisa nyamar jadi Neng atau itu bukan Neng sebenarnya. Karena sebenarnya saya ngerasa kalau Neng sendiri harus diputusin lingkaran ininya, lingkaran setannya. Saya ngerasa ini siluman yang lain yang menempati benda-benda ini dan menyamar jadi Neng. Dia masih keikat. Iya. Dan justru ini harus dihancurkan dan bumi binasakan biar nggak ada arwah-arwah gentayangan lagi. Masih gentayangan dia. Dia sebenarnya menyamar dan kamu nggak bisa bedain ya, Yudi. Iya betul. Saya nggak bisa bedain. Iya, belum. Astagfirullahaladzim, itu apaan? Iya. Tadi ada, itu, kok ada bayangan? Oh, Biawak loh. serius. Ya Allah, Ya, saya bawa ya, boleh? Tapi nggak bisa dinaikin. Jangan naik. Nggak bisa naik. Oh itu iya, itu biawak. Gimana caranya dia di atas itu? Emang suka muncul tiba-tiba Iya, gitu? Setiap saya punya masalah, dia selalu datang gitu. Tempat kerja pun masih datang dia. Saya lagi kerja, lagi banyak pikiran, datang gitu. Terus kamu bunuh. Enggak, saya nggak Oh, berani lepasin membunuhnya. kan? Saya juga kaget dia kemanapun dia pergi pasti akan ada biawak ya. Iya, betul. Ini gimana untuk terus turuninnya? gimana tuh? Ini setelah dibakar tiba-tiba muncul. Setelah dibakar tiba-tiba muncul. Yang di situ manifestasi menjadi biawak. Iya, setelah merasuk itu Bu Yudi nggak mau manjur, nggak mempan, dan dia berubah wujud lagi Saya jadi yang tadi lain. ngelawan sebenarnya. Oh kamu ngelawan? Ngelawan, makanya saya pengen sadar gitu. Oh, oke. Ini saya pencet. Apar. Apa? Semprot. Apar atau kain basah kali ya? Iya kain basah aja deh. Dan ini saya sita semuanya. Iya, boleh. Sekalian botol-botolnya. Dia masih di atas ya? Tapi nggak apa-apa dia. Dia cuma diem gitu aja. Nggak menerkam manusia. Oke gitu ya. Ya, Oh, dia selalu dia datang. seolah-olah nemenin saya gitu. Oh, Manapun gitu. saya pergi gitu. Oh, Kayak ngejaga gitu. Takutnya saya kan mungkin tadi diapa-apain sama Mas Roy gitu. Makanya dia muncul. oh. Sebenarnya sosoknya yang muncul sebagai biawak ini juga manifestasi dari jimat-jimat tersebut sih. Jadi kan Iya. keluar semuanya tuh dari sosok yang menyerupai si Neng. Tiba-tiba ada muncul biawak tuh tanda-tanda pas sudah mau dihancurin semua. Pertama tanda-tandanya batunya hilang. Kedua dia kerasukan sosok yang menyerupai si Nengnya biar mirip supaya jangan dibakar. Padahal si Nengnya juga dia pengennya bebas dari pelet gitu, lepas. Dan ketiga yang paling mengejutkan saya rasain kemunculan biawak yang misterius tiba-tiba gitu bikin stres semuanya. Ini yang saya rasakan. Yudi, sekarang saatnya kamu untuk mendekatkan diri sama yang di atas. Itu aja, dan kamu harus minta maaf sama keluarga besarnya satu persatu dan ceritain kalau semuanya dari A sampai Z. Itu yang saya mau, Yudi. Minta maaf sama orang meninggal kan mungkin tidak bisa dilakukan. Iya, ya, tidak bisa tapi dilakukan. Cuman bisa mendoakan. Doa. mungkin. bisa mendoakan dan mohon ampun Gusti. Doain dia supaya arwahnya Kuasa tenang. supaya apa yang dilakuin ya benar-benar dimaafin dan dia bisa tenang di Saya sana. juga pengen lepas dari semua ini gitu. Saya nggak nyaman sehari-hari saya. Aduh. Kalau tiba-tiba suka muncul biawak di tempat kerja di kamar, iyalah pasti gak nyaman. Iya. Tapi gini mas, setelah dihancurin kayaknya sosok ini masih deket sama saya atau enggak gitu. Pasti akan pelan-pelan menghilang. Oh, menghilang.
nggak hanya menghancurkan ini, sebenarnya juga permintaan maaf dan doa itu yang lebih penting. Itu yang pelan-pelan. Apa sih? Itu suara. Iya, kayak ada suara-suara gitu. Bukan suara biawak. Aduh, Saya panas lagi nih. Jangan ditutup, itu dibiarin aja lawan. ini Jangan peletnya diturutin. dipakai buat siapa aja? Satu Saya- orang doang? Satu orang doang sih. Setelah kejadian dengan meninggal itu saya takut untuk ngegunainnya lagi. Sampai sakit manggil-manggil nama saya katanya. Sebelum meninggalnya sering manggil-manggil nama saya. Kan nyari-nyari mungkin ya. Saya nggak ngasih info ke dia kalau saya pergi keluar kota gitu. Yang lain-lainnya yang dideketin nggak pernah pakai pelet? Nggak. Justru saya semenjak itu sampai sekarang saya nggak pernah punya cewek. Makanya pada takut kenalan aja. Kenapa? Karena ada yang salah? Boleh dilihat nggak? Masker boleh? Boleh. Boleh turun. Gak ada yang salah kok. Nggak ada Oke yang kok. salah. Ya iyalah, semua cewek juga pada takut secara realita. Yudi udah punya finansial yang oke belum dan segala macem. Karena Itu secara realita aja. laki-laki jadi senderan. Ini Iya. perempuan. Ya, saya tahu kamu memang punya pelet, punya ini, punya itu, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan dan alibi buat kamu melangkah maju gitu. Justru koreksinya, apa saya finansialnya atau kedudukan ya, atau gitu loh, jadi bahan koreksi. Iya, iya. Jadi bahan koreksi, Iya. bahan introspeksi sih. Apa penyebabnya, apa yang harus diperbaiki gitu. Kamu melihatnya gimana, Rin? Sosok Yudi. Oke kan? Maksudnya Oke. laki-laki yang nggak ada masalah menakutkan Enggak sih. dan nggak ada alasan untuk nggak pede sebenarnya. Mm-mm. Apa kamu udah kepengaruh itu? Aduh. Kayaknya iya deh. Masa sih? Bisa jadi. Kan buat cewek ini kalau nyium ini udah langsung gitu. Pulang saya, aduh. Oke. Apapun itu kalau yang namanya nggak pure atas izin yang di atas kayaknya Nggak langgeng. Iya. Tadi ingat semua yang disampaikan sama Ya, orang? ingat. Apa yang harus Jadi dilakukan? saya harus meminta maaf sama semua keluarga satu persatu gitu ya, secara berkala. Sering ziarah juga mungkin sama dia, mendoakan dari jauh kan. Iya. Terus ya intinya saya benar-benar pengen lepas dari semua ini gitu. Iya. Gak nyaman, benar-benar gak nyaman gitu. Tobat sih. Itu dia. Tobat. Kalau untuk ibadah saya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Saya Iya. jalanin terus gitu. Ya mudah-mudahan itu akan menghapus semua Iya. kesalahan yang Amin. pernah Amin ya dilakukan. Allah. Dan semuanya bisa terjadi kan atas izinnya juga. Iya. Mudah-mudahan setelah ini dilakukan, hari ini dibuang semuanya, ya emang kamu diizinkan untuk bisa lepas dari gangguan-gangguan yang selama ini datang. Terakhir ada yang mau disampaikan, Ron? Ya, doain semoga arwahnya tenang aja. Amin. Mas Yudi, Iya. terima kasih. Ingat jangan pernah menggunakan pelet lagi. Ya, saya kapok, benar-benar Anda kapok. nggak punya alasan Iya, kok betul. untuk menggunakan pelet memikat wanita. Ya, terima kasih Anda sudah hadir di Penembus Mata Batin. Anda belum meninggalkan studio. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ketika Anda merasa terbelenggu dalam kesulitan, cobalah untuk kembali pada kesucian, karena di sanalah ada segala harapan. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang menggunakan pemikat untuk memenangkan lomba. Kami akan panggil dia dengan nama samaran malam hari ini. Kami persilahkan Luffy. Thank you. Selamat malam, Luffy. Malam, iya. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Mbak Luffy sehari-hari?
Saya sehari-hari sebagai penari atau dancer. Oke, apa yang mau kamu ceritakan pada kami? Jadi saya itu seorang penari. Saya itu tipikal orang yang ceria. Tapi setiap saya festival atau lomba atau apapun itu, saya ingin merasa menang. Jadi suatu ketika saya cerita ke teman saya, kenapa ya saya itu selalu kalah? Padahal wajah saya ya bisa dibilang lebih cantik dari mereka. Tarian saya juga lebih bagus dari mereka. Tapi kenapa yang selalu saya terus yang salah? Saya nggak pernah menang, selalu ada aja kesalahan. Jadi teman saya membawa saya ke suatu tempat, yaitu ke paranormal. Untuk apa? Saya dikasih tusuk konde. Tusuk konde itu untuk Untuk? apa? Ya supaya saya menang. Oh, jadi ini tusuk kondenya supaya kamu menang lomba. Iya, supaya saya yang selalu menang, saya yang paling wow. Untuk mendapatkan tusuk konde itu kamu melakukan sesuatu nggak, ritual atau semacamnya? Iya, Apa itu? jadi sebelum saya dikasih tusuk konde, saya dimandikan kembang. Terus sehari sebelum saya memakai tusuk konde itu, saya akan melakukan di tusuk konde tersebut sampai kering. Maksudnya ditusuk. Saya sendiri. Pakai apa? Ya, saya suntik. Kadang saya, pokoknya dari tubuh saya keluar harus. Tusuk gitu? Iya, dari Jarum? tubuh manapun. Iya. Yang penting keluar dari tubuh saya. Itu diapain? Diolesin Ke tusuk kondenya? Iya. Dan efeknya apa? Ya saya menang. Beneran menang? Menang. Terbukti berkali-kali atau hanya sekali? Terbukti. Setelah saya pakai tusuk konde itu, saya terus menang. Terus menang. Iya. Oke. Untuk tusuk konde itu kamu bayar berapa ya? Bayar 5 juta. Oke. Lumayan. Iya. Juta kan lumayan besar ya. Lumayan besar. Oke, kalau begitu sekarang untuk apa datang ke penembus mata batin? Jadi saya itu bingung. Saya udah lelah hidup kayak gini. Saya pengen minta solusi. Gimana cara saya ngelepas tusuk konde tersebut. Tapi di satu sisi, saya juga nggak mau kalah dengan yang lain. Pernah nggak pakai tusuk konde terus ikut lomba? Pernah? Hasilnya? Ya kalah. Maksudnya bukannya kamu harusnya senang ya? Karena kamu menang terus. Terus Iya. kamu kenapa lelah? Kenapa mau dilepas? Kenapa lelah? Lelah. Jadi saya itu kayak diteror gitu, kayak ada merasa yang aneh aja. Apa? Contohnya? Kayak ya di samping saya gitu, kayak misalkan ada yang lewat atau ada yang nyolek saya gitu. Itu sejak punya tusuk konde itu? Iya. Lelahnya Dari karena itu. awal-awal emang nggak ada. Terus? Diganggu terus. Awal-awal nggak ada? Nggak ada. Tapi belakangan ini ada. Kenapa belakangan ini ada? Apa namanya? Karena Lepas kamu pasang gitu coba ya? melepas, membuang, atau nggak pernah dolesin darah lagi? Atau kenapa menurut kamu? Jarang saya pakai lagi. Tapi semenjak saya digangguin ya saya pakai lagi. Dan nggak ganggu? Enggak. Oh, jadi setiap mau dilepas ganggu? Ganggu. Datang. Mm-mm. Supaya nggak diganggu dipakai. Iya. Dan sekarang nggak mau pakai itu lagi tanpa diganggu? Iya. Baik. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan solusi dari masalah yang lagi dihadapi. Kami akan ajak langsung Mbak Luffy ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Luffy terlahir di tanggal 24 Maret 2000.
memiliki pribadi yang ceria. Namun sifat persaingan yang tak ingin kalah selalu membuat Luffy tidak puas terhadap dirinya sendiri. Saya mencium aroma kembang di tubuh Luffy. Namun kembang yang sudah mekar. Tapi kembang busuk juga ada, bercampur kembang darah. Saya melihat hantu perempuan bertubuh bolong dan bau kembang. Ya, sundel bolong. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Silakan duduk. Makasih. Luffy, tanggal 24 bulan 3 tahun 2000. Luffy karena ingin memenangkan lomba, datang ke seorang dukun, dikasih semacam tusuk konde, Iya. dan itu membuatnya menjadi sering menang. Dan ritualnya adalah dengan mengoleskan ya tusuk konde itu. Dan setiap melepas tusuk konde itu malah justru ada sosok gaib yang mengganggu. Iya. Akhirnya benar. dipakai lagi Benar. sekarang tusuk kondenya ya. Iya. Oh, tusuk kondenya itu diusapkan darah apa ya? Darah dari dalam tubuh saya, Contohnya, tangan atau apapun itu. termasuk darah Itu enggak. itu enggak. Enggak. Terus saya ngelihat di sini memang Luffy dijaga dengan sesosok perempuan wanita berselendang. Itu yang saya ngelihat, berselendang dengan selendangnya warna-warni gitu. Dan Luffy sendiri pun juga kayaknya nggak tahu deh siapa yang menjaga diri Luffy. Tahu? Enggak. Nggak tahu sama sekali. Enggak. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Saya akan gambar dulu wujud yang saya lihat. Dan dia tuh perempuan gitu. Tapi serem banget wujudnya. Matanya gede sebelah ya. Iya. Kayak Kamu ngelihat dia dari mana? Ada di mana? dia kayak hidup di dalam pesisiran goa. Pesisir goa laut, pesisir goa laut selatan. Pesisir goa laut selatan, sosok jin nenek-nenek, sosok jin perempuan yang udah tua nenek, tapi dia kayak nari gitu. Itu yang saya lihat. Ikutin Luffy terus. Iya, ngikutin Luffy terus. Ini serem banget pokoknya. Ketika kamu menari, kamu nggak sadar ya kadang-kadang Luffy. Iya. Nggak sadar sama sekali. Sama sekali enggak. Kayak bener-bener narinya tuh, Iya. ya kan? Iya. Kamu di bawah kontrol ini berarti. Oh, saat dia menari pakai tusuk konde dan menang itu di bawah Kayak kendali. gitu, langsung kayak nggak sadar gitu dia nari. Saya mau bawa tusuk kondenya enggak? Bawa. Oke, boleh saya lihat. Boleh? Silakan. Kamu kalau mau nanya nggak apa-apa, karena mukanya kayak nyimpen pertanyaan. Iya. Iya. Aku tanya. Saya ngeliatnya serem banget sih, perempuan ini menari, tetapi tengkorak semua isinya. Tapi dia sebenarnya jin. Iya, Bukan arwah ya, jin. Oh iya. Dia dapat dari dukunnya nih. Dukunnya punya, terus tusuk kondenya dikasih. Itu yang dalam tabung itu apa ya? Ini Darah darah nih. saya. hah? Banyak banget Ter. Kamu kok nyimpen gituan ya? Itu kan bukannya nggak higienis jadinya. Terus, oh sorry, ini ada jarum suntik. Iya. Ini dipakai berulang-ulang. Jujur. Oh my god. Udah nggak steril dong. Nggak steril. Kok kamu bisa lakuin ini sih? Tusuk kondenya magis ya. Rambut kamu diikat gak sekarang? Iya, diikat. Saya pengen bisa nggak dijempol gitu dan
Bisa nggak kamu Dicet, Om. semacam dicepol? Iya dicepol. Jempol. Tusuk kondenya warna-warni. Itu kamu merasakan energi yang negatif dari tusuk kondenya? Iya. Nggak bisa, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Diikat gitu, dijempol ya. Tusukin. Kamu tuh penari jaipong atau penari? Dia dancer juga. Dancer. Modern. Dance gitu. Bisa. Bisa. Rambutnya. Oh udah itu. Tapi sebelum pakai ini, sehari sebelum pakai ini, ininya saya olesin. Darah. Iya. Oke. Saya takut sekali sama darah. Maksudnya tusuk ya jarum. Saya takut sekali dengan jarum, pisau kayak gitu. Itu ada kayak saya langsung kayak darah saya turun gitu. Kayak fobia dengan benda tajam gitu sebenarnya. Aduh, itu jarumnya tajam banget. Kalau saya tantang kamu untuk melakukan ritual reka adegan, apakah kamu mau? Supaya dari mana kita tahu kalau ini real atau fake, gitu, real atau nyata gitu, nyata atau palsu. Boleh? Saya mau minta jarum baru. Oh, diapain? Ngambil darahnya. Ritual yang kayak biasa dilakuin. Tapi saya nggak mau pakai itu. Tapi yang ini baru kok. Nggak, saya nggak percaya. Jangan Jadi dari akan plastik. kita akan pakai plastik, jadi kita akan buka dan kita akan nusukkan jarum baru. Kamu pernah biasa nusuk jarumnya di mana? Di sini. Aduh, Atau enggak di sini? udah di situ aja lah. Di sini Namanya aja Ini aja deh. Kalau ngapain ini sih? tadi baru saya ambil kok. Aduh. Gila Coba banget. lihat. Lihat deh. Kalau Rasanya. misalkan dia nggak baru, dia otomatis langsung beku. Iya kan namanya juga darah kan. Ya, ini masih. Oke. Ini coba dilihat deh, ditunjukin. Saya mau lihat dia tusuk kondenya. Enggak dilihatin. Dilihat. Coba lihat dulu. Depannya. Itu tusuk kondenya warna-warni apa yang kayak Roy bilang dia warna-warni? Selendangnya warna-warni. Tapi serem banget ini nenek-nenek. Bener-bener rambutnya panjang dan nari gitu. Ini sosok ini ada di dalam tusuk kondenya. Iya. Saya minta gloves. Kalau sama jarumnya ada. Gloves sama Dan suntik. yang baru dan gloves. Jarumnya nggak ada. Saya pastikan semua steril di sini. Makasih. Jarumnya nggak ada. Jarumnya nggak ada. Oke. Nggak ada jarum. Jarumnya apa? Jarum. Oke. Coba lihat ini jarumnya. Ini baru ya. Iya. Oke. Tapi ini baru sih. Oke. Kalau emang itu baru. Tapi saya mau lihat reka adegan. Bentar ya. Iya. Kamu ngambil berapa cc tadi? Banyak banget itu. Dari mana? Kok nggak kelihatan Itu itu? udah semalam. Udah semalam? Udah mulai beku ya? Ini kamu, Soalnya kan udaranya dingin. kamu tahu nggak main-main kayak ginian? Ini bisa mengundang makhluk halus loh. Bisa mengundang makhluk halus Oh, yang jauh. lain malah datang. Iya. Kalau saya mau reka adegan dengan jarum yang baru, apa kamu bisa ini lakuin? Diolesin. Diolesin dikit aja tapi. Diri agak keluar, Tusuk, diolesin seperti yang biasanya kamu lakukan. Iya. Coba Lalu silakan. kemudian kalau pasang. Aduh, hati-hati. Aduh. Terus diapain? Aduh.
darahnya. Iya. Aduh. Nice. Wah. Aku kayak pingsan. Iya. Seberapa banyak? Tapi darahnya Udah, berhenti. it's okay. It's enough. Udah segitu aja deh. Udah, toh saya pengen kamu. Ah, itu darahnya. Minta tisu basah. Nggak ada alkohol gitu ya. Biar darahnya berhenti. Pakai alkohol. Tisu basah. Terus saya jongkok dulu boleh nggak? Karena saya nggak bisa lihat benda tajam seperti itu. Oke, kamu tekan aja tuh di. Kamu, maaf, kamu ngelakuin ini keluarga tahu apa enggak? Nggak tahu. Pasti boleh. Kamu sakit gak tusuk kayak gitu setiap kali ritual? Iya. Sakit sih, tapi ya inilah resikonya. Oke. Kamu udah pasang kondenya di kepala. Belum. Sekarang kamu jempol yang kenceng. Sebentar kita ambil plester. Kita dulu ya ambil buat- plaster dulu deh. Selesain ini dulu satu-satu. Itu biasa setiap mau lomba. Iya, Apa sehari nggak lomba sebelum juga lomba. dilakukan ritualnya? Sehari sebelum lomba. Pas lomba dipakai itu tusuk kondenya. Iya. Malamnya atau sehari sebelumnya tunggu darahnya ini sampai kering baru saya pakai. Itu gerakannya beda begitu pakai tusuk konde nggak pakai tusuk konde sama pakai tusuk konde. Saya juga nggak tahu. Tapi orang melihatnya beda. Ya mungkin. Ya buktinya ada yang menang ada yang kalah ya. Menangnya kalau Iya. pakai tusuk konde. Baiklah. Kan kamu udah siapin darahnya tadi malam juga. Memang sudah dipersiapkan. Nanti diolesin aja. Karena saya ngerasa dia bukan diolesin. Maksudnya dibuang ke tusuk kondenya. Gitu di tes gitu. Terus langsung ditusuk ke kepala. Ke rambut gitu. Kita beresin ini satu persatu ya. Darahnya kita singkirin dulu. Dan saya agak sedikit ya. Oke, ini masukin di sini. Saya ingin lihat perbedaan antara sebelum dan sesudahnya. Biur gitu. Oh, oke. Diolesin. Oh. Aduh. Baunya nggak enak deh. Si darah asli. Ya udah tutup lagi. Tutup deh. aja. Udah ya. Oke. Ini pakai lap. Terus udah gitu, saya nggak mau nunggu lama. Saya ingin kamu panggil pelan-pelan dulu. Fokus dan fokus, fokus dan fokus. Saya ingin kamu ini apa? Ritual. Rambutnya bisa ini nggak ya? Bisa lebih dicepol nggak ini? Nggak tahu. Bisa bantu nggak Ren? Bisa coba. Coba ini gimana? Ada jepitan ya. Ada jepit lagi gak ya? Ada ikat rambut dan jepitannya. Oh, sorry ya. Sorry ya. Kok sakit bilang? Sakit gak tuh nusuk-nusuk itu tadi? Sakit. Sakit tapi masih dilakuin ya? Iya. Oke. Kalau Sekarang ikut lomba gitu menang dapat apa aja sih? Uang pasti ya. Iya uang. uang lah pasti. Dan ini ya. Iya, taruh di bawah aja. Iya. Bungkus, taruh bawah. Nah terus tusuk kondenya diapain? Dipakai Ini silakan. tunggu sampai kering banget.
baru tunggu semalaman. Oh, oke, kita nggak Dia bisa nggak bisa nunggu. langsung dipakai. Nggak bisa. Tapi saya ingin mencoba reka adegan dan kamu konsentrasi. Menunggu kering atau tidak menunggu kering saya rasa sama aja. Kan karena ini juga pasti darah akan beku juga selama 2 jam. Iya, kita mau lihat bener nggak Roy akan melihat ada sosok ini yang menari atau memang sosok ini nggak ada dalam diri kamu. Baik, saya minta selendang 2. Saya sih mau pesen buat Mbak Luffy ya. Iya. Saya di sini ngelihat ritual kamu itu tidak hanya mendatangkan makhluk halus, tapi juga bisa mendatangkan penyakit. Iya benar. Oke, baiklah. Kamu ritual, kamu panggil dulu deh. Panggil dulu makhluk-makhluk apapun dan sesuai yang seperti biasa. Setelah ini biasanya apa? Setelah diolesin, apa yang kamu lakuin? Biasanya kayak ada mandi kembang gitu. Oh, ada mandi kembangnya. Iya, baru bisa. Oke. Kamu bawa kembang? Enggak. Enggak. Kamu pakai ini, Aku diselendangin aja. Ini, kamu nari, tusuk dulu sebelum pakai ini. Dipakai aja tuh sekondenya. Kamu diem-diem. Nggak ada cermin ya untuk bantu dia pasang. Udah, itu udah oke. Kamu mau pilih hijau atau kuning? Itu boleh. Hijau boleh, nggak kuning. Tidak akan mengganti warnanya. Oke, baiklah. Silakan menari. Kamu juga ikut. aku nari. Ikutin dia. Tapi dianya, aku pengen kamu bener-bener ritual dan kamu bener nggak sadar. Seperti apa sih biar aku tahu bahwa ini real. Seperti apa gerakannya biasa nari dengan menggunakan tusuk konde itu? Yang saya masih belum ngerasa bahwa kamu benar-benar mau itu. Saya pengen banget ritual manggilnya itu. Waduh, pada saat kamu narik, saya nggak lihat ini. Saya lihat kayak matanya beda. Saya belum lihat Luffy melakukan ritual tersebut. Ya karena belum mandi kembang itu tadi. Oke. Dan sekarang saya mau coba. Kamu boleh duduk. Kamu nggak situ. Lepaskan itu dan kamu nari tanpa tusuk konde. Oke. Ini tetap pakai deh. Itu tusuk tidak. kondenya yang dilepas. Tusuk kondenya tidak dipakai. Tapi ini dan ini kamu pakai ini untuk aku serahin semuanya. With or without tusuk konde, saya pengen tahu. Nah, itu bisa. Saya lihat before after. Pakai atau nggak pakai tusuk Iya, konde? iya. Tapi kalau misalkan saya nggak pakai tusuk konde, saya biasanya itu nari yang modern, bisa digabung juga. Ya udah ya. Yes. Tradisional itu terserah. Ini
Intinya biar kamu bisa membedakan pakai atau tidak tusuk kondenya di kepala. Nah, ya itu yang saya maksud. Tapi Roy, kayaknya gerakannya justru lebih yakin dan menarik kalau dia pakai tusuk konde sih. Oh iya. Saya ngerasanya seperti itu. Dia begitu sekarang nih kayak ragu-ragu gerakannya. Kayak beda aja gitu. Kalau tadi kayak yakin banget. Coba stop, Tusukin. dipakai. Oke. Saya sih nggak ada bedanya. Beda ya? I think so, kayaknya. Apa karena emang ada majisnya ya? Iya sih. Oke, baik. Siap. Saya dapat apa yang saya pengen tahu. Silahkan. Oke, biarin aja taruh situ. Kalau saya sih ngelihatnya beda ya. Tariannya pada saat pakai dan nggak tahu kamu ngeliatnya seperti apa. Bedanya gimana, Bay? Kalau waktu dia nggak pakai tusuk konde, dia itu gerakannya tuh ragu-ragu, nggak yakin, nggak pede. Tapi begitu dia pakai, gerakan yang sama, luwes dan energinya beda aja gitu. Nggak tahu, saya nggak ngerti begituan penilaian orang nari itu seperti apa. Cuman saya ngelihatnya beda aja. Sama sih. Tadinya kayak ragu-ragu gitu kan. Tapi setelah pakai tusuk konde jadi kayak lebih pede gitu. Itu Iya antara sih. sugesti atau magis. Iya. Kalau aku lihat sih sejauh ini aku lihat kayak dia sugesti. Sugesti kan? Iya. Sugestinya ya? Aku juga kayak nggak ngerasain Iya. kayak gitu. Ada di tusuknya nggak ada. Entah mungkin kayak dia bilang harus ada ritual dan lain sebagainya ya. Jadinya dia ngerasa kayaknya ada yang kurang di pikiran dia gitu. Tapi memang sebenarnya kalau memang, tapi saya tidak mengeneralisasikan sosok apa ya, profesi. Tidak sama sekali. Jadi yang si Luffy lakukan memang ritual. Ketika ritual ini memang dia terlihat pede gitu kalau misalnya ritual dengan tusuk konde. Tapi kalau nggak ritual itu kayaknya dia ngerasa ada yang hampa dan kurang. Padahal sebenarnya kalau dia punya Sebenarnya. sugesti yang sama, hasilnya juga pasti sama, gitu ya. Lebih bagus juga malah. Saya nggak kebayang kalau tusuk konde hilang gimana. Hmm. Saya juga nggak tahu. Tadi dia sempat cerita kalau dia ikut lomba dia nggak pakai tusuk konde dia kalah. Tapi begitu dilepas itu kayak ada yang hantu-hantuinya. Pas dipakai enggak lagi ya. Enggak. Karena gerakan hasilnya juga beda. Agak dia. beda. Iya. Idenya. Ya udah, sebenarnya kalau memang itu yang kamu percayai, ya saya bisa bilang apa gitu kan. Sugesti itu udah tertanam dari dulu, susah ngerubah gitu. Tapi dia bilang katanya begitu dia nggak mau pakai tusuk konde ini, Roy, ada sosok yang mengganggu. Apakah sosoknya ini yang kamu gambar?
Iya, justru sosok ini yang digambar ada di dalam ritual-ritual darah. Karena sesuatu yang berhubungan dengan darah itu akan mengundang bau darah dan makhluk halus. Kebetulan yang datang juga sosok nenek-nenek yang kering gini, kerontang dan suka nari-nari. Ya udah pas frekuensinya gitu. Itu sih sebenarnya penjelasan saya. Kalau mau pakai tusuk konde atau enggak sebenarnya tetap aja sih menang. Tapi karena dia udah mindset dari awal udah malamnya, itu pasti kalah nih, pasti kalah. Aduh gimana ya nggak pakai? Aduh kayaknya nggak puas nih, nggak ini, nggak oke, nggak ini, nggak. Jadinya kalah Itu deh. yang bikin kalah justru. Iya ragu. Padahal sebenarnya kalau saya lihat bisa tanpa tusuk konde. Saya kembali lagi ke tempat pemasangan tusuk konde ini, orangnya udah nggak ada, udah pindah. Jadi makanya saya kemari butuh bantuan Kak Roy. Tapi apakah memang setiap tarian butuh tusuk konde? Setahu saya dance yang modern nggak pakai Kalau konde-konde dance ya. sih biasanya nggak, tergantung juga event-eventnya gimana. Jadi tusuk kondenya taruh di mana? Ya saya bawa. Bawa aja. Yang penting tusuk konde ini nggak boleh dilangkahin. Oh. Itu berfungsi kalau kamu doang yang pakai. Kalau dipakai sama orang lain ada efeknya nggak? Nggak tahu, soalnya belum pernah saya cobain ke orang lain. Tapi memang magis sih, baik. Setiap yang biasanya yang seperti ini memang ada sisi magis di antara dunia profesi. Tapi nggak semua penari kayak gitu, enggak, sama sekali enggak. Ada yang based on talent, mereka nggak percaya gitu-gituan. Iya, jadi talentnya yang diasah ya tanpa harus begitu-begitu. Kamu mau coba nari pakai tusuk konde nggak? Nggak berani. No way, jangan. Apalagi ada darah-darahnya. Iya, enggak. Nggak. Oke. Kalau itu disita Roy atau dihancurin, kamu gimana? Rela nggak? Rela, tapi ya itu nanti saya pasti bakal kalah. Tuh, Mindsetnya dia udah kayaknya. mindset. Mindsetnya gitu. Mindsetnya Iya ya. kan? Iya. Pasti. Pasti. Saya akan kalah. Itu yang udah tertanam di pikirannya, saya jadinya susah untuk merubah mindset orang. Iya. Tapi Jadi- emang kamu mau pakai itu seumur hidup? Nggak Atau mau. kamu nggak pakai tetap dihantu-hantuin loh, kayak kamu bilang? Iya. Mau? Nggak mau. Kamu menang terus, tapi akan diganggu terus. Mau gitu? Mau. Nggak. Mendingan nggak perlu menang tapi nggak diganggu, bukan? Iya Iya, benar. betul. Itu kalau dihancurkan atau disita apa yang akan terjadi, Roy? Saya tergantung dengan Luffy sih. Saya memberikan dua pilihan. Biasanya saya akan langsung sita dan saya hancurin. Tapi kali ini saya akan kasih opsi lagi kembali. Mau saya sita hancurin atau kamu bawa pulang dan kamu nggak pakai. Hancurin aja. Sekarang di sini Iya. nggak sayang, Enggak. beneran. Iya, Tapi bisa benar. ngerubah kan mindsetnya supaya Iya. pakai nggak pakai gue juga tetap menang kok. Gitu. Roy ngeliat itu ya? Iya, emang gue punya talent nari gitu. Itu yang harus ditanemin ke kamunya. Jadinya saya hancurin juga tenang gitu. Soalnya kalau saya sita, saya hancurin, kamu yang nggak tenang juga. Iya, nggak rela ntar nyari lagi Oh, aja. nyari lagi. Gimana coba? Iya. Pikirin baik-baik selama 1 menit ini. Coba silakan dipertimbangin, dipikirin, ditanya lagi hati kecilnya apakah rela untuk benar-benar disita dan dihancurin. Iya. Hancurin aja. Baik, saya butuh martil dan gunting serta Ya, Iya. baik. siap. Ini darah kamu bisa mengundang makhluk halus juga loh, kata Roy. Harus dibuang nanti. Aku pusing. Kenapa? Pusing. Pusing kan? Iya. Aku pusing dari tadi. Karena kena apa ya? Lihat, aku sini. Coba pusing. taruh sini. Kayaknya karena darah. Saya lagi berpikir keras nih, bye. Kenapa, Roy? Kalau saya
minta metanol sama wadahnya. Om bisa nggak taruh itu semua di sini? Kayak hitam juga. Yang hitam udah taruh di sini aja. Kain hitam jarum. Ya udah. Siap gitu ya. Oke. Kita hancurkan ini satu-satu. Gak apa ya, Nggak udah apa-apa. rela ya. Oke, oh my God. Kok ada suara perempuan ya? Oh my God. Kok ada Itu siapa yang nangis sih? Nggak tahu. Ada suara nangis. Kalau darah tuh bisa dibakar kan? Tempatnya yang kebakar. Ya, darahnya kering kali ya. Iya. Asli baik. Sudah bebas semuanya. Ada kata-kata terakhir gak perpisahan buat mereka? Itu mungkin gak suara yang nangis adalah makhluk yang kamu gambar itu? Iya, tadi ada suara nangis. Ini boleh ditutup. Dibawa pulang. Bawa Keluar aja. bawa pergi jauh-jauh. Itu kenapa dia nangis, Ron? Kenapa? Karena ada sesuatu ini, Bang. Saya rasa saya mendengar suara tangisan dari sosok nenek-nenek ini yang kita hancurkan rumahnya. Dia nggak punya ikatan lagi dengan Bau ya, Hmm. harus kembali. Ini bawa apa ya? darah. Serius? Darah dibakar. Karena dibakar ya. Oh ya? Bau. Iya, baunya kok ini. Saya kehabisan kata-kata saya untuk mendeskripsikan apa yang saya lihat. Karena tadi udah pergi semuanya, makhluknya sudah keluar. Dan saya ngerasa Luffy udah nggak usah pakai gitu-gituan lagi. Makasih kak. Ya kan? Iya. Udah melangkah maju dan menari dengan luasnya aja udah. Iya. Saya lihat Luffy bertalenta kok. Nah, Ya berpotensi. justru mendingan 5 juta tadi dapat tusuk konde itu. Mendingan 5 juta, asah lagi talentanya, panggil guru yang lebih profesional untuk latihan lagi, lebih jago lagi. Bisa tuh Iya. untuk memenangkan Long. Kedepannya akan aku coba lagi untuk belajar daripada harus kayak gini. Iya, Ya, emang harus. Iya. Kita tusuk konde iya. pakai Mahal. darah. Iya. Pakai darah lagi. Dan jadi nggak pede akhirnya. Iya. Ya udah lah. Sosok ini sekarang ada di mana, Roy? Menghilang tiba-tiba. Jadi udah kelar semuanya kayak pergi dia jauh-jauh. Ya itu tadi kayak saya mendengar. Saya pikir saya aja yang dengar suara nangis dan bau nggak enak. Aku dengar kok. Dan cium bau juga kan. Baunya nggak enak dan saya mendengar suara tangisan pergi gitu. Itu tangisan ini. Si nenek-nenek ini sih yang menari. Untungnya Besok-besok dia akan keganggu lagi nggak, Roy? saya yakin enggak sih kalau Luffy-nya benar-benar tegas untuk enggak gitu. Iya enggak. Enggak mencela-mencela. Ya Luffy. Iya. Jadi
saat nggak pede, pikirin lagi semuanya. Maksudnya ya ini kamu ada orang yang punya talenta, punya bakat. Dan ya memang kamu akan menang tanpa begini-ginian. Kalau itu dibayangin, akhirnya jadi sugesti yang baik tuh. Saya bisa menang tanpa itu. Iya. Iya. Pasti aku coba lagi ke depannya. Menang kalah itu biasa. Iya. Iya, menang kalah itu biasa lah. Dan suatu saat toh juga pasti ini ya, ada menangnya juga. Pasti menang. Namanya lomba, ada yang Namanya menang, ada yang lomba kalah. kalah, juga. iya. Iya, mudah-mudahan aja ini yang terbaik daripada harus yang ikut-ikut kayak gini. Oh iya. Beneran ya? Tapi udah rela ya? Mudah-mudahan ya. Besok-besok kalau lomba nggak pernah menang lagi gimana? Ya nggak apa-apa Nggak tahu harus. lagi. Hah? Kok ada dehnya? Ya Iya. nggak apa-apa deh. Gimana kalau lomba besok-besok nggak pernah menang lagi? Karena nggak ada tusuk kondenya. Ya mungkin belum rezeki aja. Ya udah mindsetnya gitu aja. Iya. Coba lagi. Oke. Terakhir ada yang disampaikan? Nggak ada sih, itu aja. Iya. Ada pesan? Nah itu aja sih. Harus percaya diri kamu. Siap. Oke. Ya. Kalau gitu terima kasih Luffy. Kami Iya. harap yang terbaik buat kamu. Sukses ke depannya. Menjadi penari yang jauh lebih handal. Mendapatkan banyak kemenangan. Amin. Amin. Terima kasih kamu boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Kasih ya. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Yudi dan Luffy. Yudi tadi menggunakan pelet untuk memikat seorang wanita. Bahkan wanita itu saat sudah meninggal dunia, arwahnya pun masih terus terikat di Yudi. Sementara Luffy menggunakan tusuk konde yang diduga dihantui atau ditempati oleh nenek-nenek makhluk halus yang membantunya untuk mendapatkan kemenangan saat lomba nari. Roy, gimana pendapat kamu tentang Yudi dan Luffy? Saya turut simpati dengan dua-duanya, Yudi dan Luffy, karena mereka adalah orang baik sebenarnya. Tapi mereka nggak tahu, terutama Yudi nggak tahu bahwa dia udah melakukan kesalahan fatal. Tapi saya melihat dari binar matanya Yudi, dia pasti bisa berbuat baik ke depannya. Saya percaya itu. Dan Luffy adalah sosok yang menurut saya, opini saya adalah terlalu bermindset yang nggak duluan gitu. Jadi udah parno duluan. Dan justru Luffy malah nggak tahu kalau dia diikutin sosok nenek-nenek nari-nari jaib, nari-nari apapun itu. Dan Luffy sendiri harusnya bisa stop, dan saya lihat ada harapan juga. Jadi dua-dua partisipan hari ini adalah mereka sama-sama punya harapan besar sih. Ya, oke. Kalau Rini, Kurang lebih sama ya kayak Kak Roy. Kalau Yudi ya mungkin dia nggak tahu dia punya salah sebesar itu sih. Tapi ya berharap dia bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk Luffy ya dia harus pede sih. Sebenarnya dia punya potensi besar ya. Cuman ya karena mindsetnya tadi dia nggak bisa meyakinkan dirinya kalau dia bisa. berarti kayaknya dari sekian banyak partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin, setiap mereka udah berhubungan dengan mistis, jadi nggak punya percaya diri ya. Iya. Betul sekali. Oke, mudah-mudahan setelah malam hari ini Luffy dan Yudi bisa kembali percaya diri untuk mendapatkan apapun yang diinginkan, mendapatkan jodoh atau mendapatkan karir sebagai penari. Amin. Terima kasih Rini atas kehadirannya di Menembus